Bagaimana hukum seorang nyogok jadi pegawai dengan jalan harapan apakah gaji yang dia dapatkan itu halal atau haram? Nyogok terbagi dua, ada nyogok konvensional, ada nyogok syariah. Ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyogok dan disogok tempatnya di neraka. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, barang apa yang haram yang Anda maksudkan? Kata Nabi SAW, suap menyuap dalam perkara hukum sehingga mendapatkan yang bukan haknya. Penerimaan guru syaratnya 3, sudah menghonor 5 tahun, ijazahnya FKIP IP 3,7. Tiba-tiba datang dia, kau sudah menghonor berapa tahun? 5. Kau ijazah dari mana? FKIP. Nilaimu berapa? 3,7. Lalu apa kata pegawai? Wani piro. Yang menyuap ini sukarela ataupun terpaksa, yang disuap ini pun terpaksa ataupun menerima dengan sukarela. Kalau itu bentuknya suapan maka sama-sama haram. Yang menyuap haram, yang menerima suapan pun haram walaupun enak. Maka saat dia membayar itu boleh karena dia sedang mengambil haknya. Kalau tidak mengambil, itu akan diambil oleh orang lain. Maka dia boleh ambil, itu hak dia. Saya itu punya ijazah, layak saya jadi PNS, cuman PNS itu ruwet misalnya. Kalau nggak nyogok saya nggak bisa lolos, kan begitu. Kalau saya nggak bayar saya nggak lolos. Saya sebenarnya berhak, saya nilai saya terbagus kok, prestasi bagus. Kalau saya megang jabatan itu layak, karena layak maka dia tidak sebut nyogok. Dia membayar untuk bisa mengambil posisi tersebut. Dia bukan nyogok karena dia membayar sesuatu yang haknya dia. Cuman dia punya keharaman dari sisi apa? Sisi membudayakan itu. Coba gara-gara dia nyogok kan semuanya jadi nyogok. Biarpun sogok dengan definisi sogok sesungguhnya, nyogok sungguhnya atau tidak, yang jelas dia adalah budaya tidak baik. Abdul Somad, seorang ustadz dengan sederet kontroversi. Tak jarang pernyataannya membuat gaduh, memantik riuh rendah perdebatan di ruang media sosial. Berikut ini ucapan Ustadz Abdul Somad yang paling menggegerkan. Nama UAS ramai diperbincangkan di media sosial setelah dirinya membuat pernyataan dalam satu ceramahnya di Medan, Sumatera Utara, bahwa ia tak pernah mengamati artis jelek. Selanjutnya Abdul Somad halalkan sogok syariah. Apa hukumnya orang cari kerja dengan menyogok, kemudian gaji hasil dia terima setiap bulan? Bagaimana, haram atau tak haram? Sogok terbagi dua. Harap dengar baik-baik, jangan nanti keluar fitnah Ustadz Somad menghalalkan sogok. Nyogok itu adalah membayar untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan, la'an Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat penyuap dan menerima suapan. Indonesia Corruption Watch atau ICW menepis mentah-mentah pandangan Ustadz Abdul Somad yang menyatakan menyogok syariah bukanlah perbuatan haram alias sah. Pandangan seperti itu sangat keliru. Uang yang dibayarkan dalam bentuk apapun, dalam kondisi apapun, untuk bisa diterima dalam satu institusi, meraih posisi tertentu, tetap haram dan itu termasuk bagian dari korupsi. Kata koordinator ICW Febri Henry kepada media Indonesia dilansir Senin 5 Februari 2018. Sogok yang pertama, penerimaan PNS guru, syarat honorer 5 tahun, 2 ijazah FKIP, 3 IP 3,7. Dia sudah honorer 5 tahun, ijazahnya memang FKIP dan IP-nya 3,7. Ketika dia datang ke Diknas, Pak, ini syarat-syarat saya cukup syarat. Kata orang Diknas, wani piro. Cuman waktu Anda nyogok menjadi budaya. Kalau seandainya calon PNS gak nyogok semuanya, diangkat enggak kira-kira? Tetap diangkat ke 10 pegawai. Gara-gara Anda nyogok, budaya nyogok berjalan. Dan karena Anda itu waktu naiknya jadi penyogok, waktu Anda duduk di tempat tersebut, ya saya pengen disogok sama orang. Akhirnya balas-balasan ke Anda. Maka itu memang adalah wilayah setan kalau sudah pengen sogok menyogok itu.
Saat itu mereka menuntut kasih 50 juta. Maka kalau dia bayar 50 juta, maka dia tidak makan uang haram. Kenapa? Karena dia cukup syarat. Hanya saja si penerima ini yang zalim. Karena kalau kita mau menerima suapan itu, maka budaya suap menyuap ini akan menjadi biasa, akan menjadi kebiasaan dan dianggap biasa. Ini berarti kita memiliki beban moral di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bersosial. Kita telah mengajarkan kepada orang lain untuk tidak merasa beban pada saat memberikan suapan. Dalam sebuah tautan video di YouTube, Ustadz Abdul Somad tampak menjawab pertanyaan dari audiens yang di sebuah masjid di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Salah satu audien bertanya mengenai sah atau tidaknya menyogok oknum di instansi pemerintahan demi memperoleh pekerjaan. Ustadz Abdul Somad mengatakan ada dua jenis hukum bagi uang yang dibayarkan untuk mendapatkan posisi tertentu, yakni menyogok syariah dan menyogok secara haram. Bagaimana hukum seorang nyogok jadi pegawai dengan jalan harapan apakah gaji yang dia dapatkan itu halal atau haram? Nyogok terbagi dua, ada nyogok konvensional, ada nyogok syariah. Ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyogok dan disogok tempatnya di neraka. Di antara dosa besar misalnya dari sogok menyogok, yang pertama yang terjadi adalah dia mengambil yang bukan haknya, ini masuk dalam dosa. Yang kedua, dia melakukan dosa kezaliman karena dia menzalimi orang yang sedang diambil haknya, baik itu jabatan ataupun materi. Yang ketiga, dia sendiri memakan yang haram. Menyogok syariah menurutnya membayarkan uang tertentu untuk mendapatkan hak yang sudah harus dimiliki oleh seseorang. Kalau sudah memenuhi syarat tidak masalah, karena itu artinya dia sedang mengambil haknya daripada haknya itu diambil orang lain, ujar Ustadz Abdul Somad dalam video itu. Febri pun meminta Ustadz Abdul Somad mencabut atau mengkaji kembali ucapannya karena dapat memancing keraguan-raguan dari masyarakat terhadap korupsi yang saat ini sedang merajalela. Lebih baik pernyataan itu segera dicabut daripada nanti banyak sekali kasus korupsi yang ada di masyarakat, tegas dia. Menyogok adalah kita membayar untuk mengambil yang bukan hak kita. Kita membayar kepada seseorang untuk mengambil yang bukan hak kita, itu namanya menyogok. Model kedua yang haram itu gajinya haram, SPPD-nya haram, uang tunjangannya haram, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sipak, haram semua. Mana modelnya? Penerimaan PNS, honorer 5 tahun, IP 3,7, nilai 3,7, ijazah FKIP. Tiba-tiba dia datang, IP-nya 2,0, dia pula sarjana teknik informatika, bukan FKIP. Dan dia pula menghonornya baru 3 bulan. Tapi karena dia sogok 100 juta, maka 3 tadi dia langgar, dia ambil jatah orang yang lain. Maka saat itu dia sedang makan haram karena dia mengambil jatah orang lain. Yang menyuap ini sukarela ataupun terpaksa, yang disuap ini pun terpaksa ataupun menerima dengan sukarela. Kalau itu bentuknya suapan, maka sama-sama haram. Yang menyuap haram, yang menerima suapan pun haram walaupun enak. Dia nggak layak jadi tapi bayar agar jadi, itu yang nyogok haram dua-duanya. Adapun yang haram itu datang orang bawa map. Kamu sudah menghonor berapa lama? Baru 1 tahun. IP-mu berapa? 2,0. Ijazahmu apa? Teknik sipil. Sogok 100 juta, lulus dia. Nah ini haram. Gajinya haram, SPPD-nya haram, uang tunjangannya haram, uang sifat, uang sikut, uang sundulnya haram. Makan haram, makan haram. Solusinya apa? Resign. Cuman waktu Anda nyogok menjadi budaya. Kalau seandainya calon PNS gak nyogok semuanya, diangkat enggak kira-kira? Tetap diangkat ke 10 pegawai. Gara-gara Anda nyogok, budaya nyogok berjalan. Dan karena Anda itu waktu naiknya jadi penyogok, waktu Anda duduk di tempat tersebut, ya saya pengen disogok sama orang. Akhirnya balas-balasan ke Anda. Maka itu memang adalah wilayah setan kalau sudah pengen sogok menyogok itu.
Apa hukumnya orang cari kerja dengan menyogok, kemudian gaji hasil dia terima setiap bulan? Bagaimana, haram atau tak haram? Sogok terbagi dua. Harap dengar baik-baik, jangan nanti keluar fitnah Ustadz Somad menghalalkan sogok. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan disogok tempatnya di neraka.